Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sudut antara dua bidang ya. Oke, agar lebih cepatnya kita akan membahas soal-soalnya. Tanpa panjang lebar, kita akan mulai pada soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 12. Nilai kosinus sudut bidang AFH dan bidang ABCD. Oke, kita seperti biasa buat dulu kubusnya. Katanya kita punya bidang AFH, panjang rusuknya 12 ya, jangan lupa. Dengan ABCD. Karena bertemu di titik A, ya, berarti sudutnya nanti sudut A. Segitiga dibentuk, kita ambil dulu garis tengah-tengah antara bidang atas sama bidang bawah. Misalkan kalau atas saya ngambil M, yang bawah kita ngambil N. Jadi segitiga yang dibentuk adalah AMN. Kita buat dulu segitiganya. Kita punya segitiga M, N ke A. Oke. M ke A itu namanya ke tengah-tengah ya. Langsung aja ingat kita punya setengah dari rusuk akar 6. Berarti rusuknya 12, setengahnya kita punya 6 akar 6. Yang masih lupa, ingat lihat aja video jarak istimewa pada kubus ya. Oke, A ke N, setengah dari diagonal bidang. Berarti kalau rusuknya 6, diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Setengahnya itu adalah berarti 6 akar 2. M ke N itu rusuk ya, berarti kita punya 12. Yang ditanyakan adalah kosinus, berarti kita punya cos A ya. Kenapa cos A? Sekali lagi karena titik yang bertemu antara dua bidang itu di titik A. Cos itu kita punya sapermi. Sampingnya mana? Ini sudut. Ini sebagai depan. Siku-siku di N berarti sebagai miring depannya. Sisanya adalah samping. Sampingnya kita punya 6 akar 2 per 6 akar 6. Coret-coret 2 sama 6, 3. Sisa adalah 1 per akar 3. Rasionalkan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga kita punya 1 per 3 akar 3. Ada nggak 1 per 3 akar 3? Ada, jawabannya ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan AD 10 dan AE sama dengan 5. Jika alfa sudut antara BDE dan BDG, maka sin alfa. Kita lanjut. Kita punya kubus ABCDEFGH. Katanya AB sama dengan AD. Kalau AB 10 berarti AD juga 10. Kemudian AE itu 5, tingginya 5. Alfa sudut antara BDE. BDE yang mana? Ini ya, BDE. Dengan BDG. Sekarang garis nih. Bertemunya di garis DB. Bagaimana? Tinggal kita buat segitiga aja. Cari titik tengah antara BD. Misalkan saya punya O. Sehingga segitiga yang dibentuk adalah EG ke O. Oke, kita buat segitiganya E ke G ke O. Siap. Kita punya untuk mencari EG kayaknya gampang ya. EG itu sama kayak diagonal bidang. Karena EH 10, HG 10, berarti EG kita punya 10 akar 2. Sekarang untuk mencari EO. Untuk mencari EO itu kita buat ke A. Berarti kita punya segitiganya adalah E A O.
A5, AO 5 akar 2. Berarti di sini 5 itu akar 1 ya. Kalau cara cepat berarti 1 tambah 2 itu 3. Ini 5 akar 3. Kalau nggak bisa cara ini, kita gunakan Pythagoras biasa. EO sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Berarti 25 ditambah 25 kali 2, 50. Akar dari 75. Berarti kita punya 25 kali 3. 5 akar 3. Berarti EO itu kita punya 5 akar 3. Dan OG juga sama ya, 5 akar 3. Oke. Kalau ketemu 3 sisi, berarti kita gunakan aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus? Saya ingatkan kembali ya, untuk aturan kosinus, berarti kalau kita punya sembarang segitiga A, B, C. Sudut A depannya A kecil, sudut B depannya B kecil, C kecil sisinya ya. Untuk mencari A kuadrat sama dengan berarti sisanya adalah B sama C. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Sekali lagi, kalau saya mau mencari B, sisinya adalah X sama C, X sama C lagi. A sama C, berarti untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Sudut yang kita cari adalah O ya. Sudut O, berarti ini adalah O kecil, E kecil, G kecil. Berarti untuk mencari sudut O, kita menggunakan O kecil ya. O kecil sama dengan G kuadrat ditambah E. G kecil kok gini ya. G kuadrat ditambah E kuadrat dikurangi 2GE cos O. O-nya itu adalah 10 akar 2. Kita kuadratkan ditambah lagi sama dengan 5 akar 3. Kita kuadratkan ditambah 5 akar 3. Kita kuadratkan dikurangi 2 kali 5 akar 3. Aduh, ini ngalangin ya. Saya hapus ya. Ini ngehalangin. Kita hapus dulu. Dikurangi 2 kali 5 akar 3 dikali 5 akar 3 cos O. 10 kuadrat 100 kali 2 sama dengan 25 kali 3 ditambah 25 kali 3 dikurangi 2 kali 5 kali 5 25 akar 3 kali akar 3 3 cos O ya. 100 kali 2 200 sama dengan 25 kali 3 75 ditambah 75 ya dikurangi 75 kali 2 150 cos O. Oke, kita punya 75 kali 75 150 ya, pindahkan jadi kita punya 200 dikurangi 150 sama dengan min 150 cos O. Kita punya berarti min 50 ya, sama dengan min 150 cos O. Sini ya, jadi cos O sama dengan 50 per min 150 sama dengan min 1/3. Oke, min 1/3 ada nggak? Kok nggak ada ya? Oh, pantas ditanyakan adalah sin. Kita baru punya cos O. Oke, kita punya cos min 1,3. Min 1 ini ya. Di sini min 1 berarti segitiganya gini ya. Kita punya min 1 miringnya 3.
Di sini sudut yang dimaksud. Untuk mencari depan kita pakai Pitagoras ya. Berarti kita punya untuk mencari misalkan di sini X. X itu sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Berarti kita punya 9 dikurangi 1, kita punya akar dari 8. Sekarang yang diminta adalah sin alfa. Berarti kita punya D per mi. Depannya kita punya akar 8, miringnya kita punya 3. Oke, akar 8 itu kita punya 2 akar 3 per 3. 2 akar 3 per 3 itu adalah yang E. Oke, semoga jelas ya. Gampang banget. Tinggal menggunakan aturan kosinus sama aturan dasar dari trigonometri. Kita lanjut soal selanjutnya. Pada kubus ABCD FGH, P merupakan titik tengah FG. Oke, kita buat dulu kubusnya ya. Katanya P itu titik tengah. Berarti di sini ya, di titik tengah FG. Di sini ada P. Besar sudut adalah PBD dan EDP. EDP. Berarti titik bertemunya di titik P ya, sehingga kita buat dulu segitiganya itu gini ya. Berarti kita punya EPB, segitiganya kita punya E ke B ke B ke P. E ke B namanya diagonal bidang, berarti rusuknya 8, sehingga E ke B itu 8 akar 2. E ke P ke tengah-tengah ya, berarti kita punya E ke P tengah-tengahnya setengah A akar 5 ya, sebidang ya, berarti kita punya 4 akar 5. B ke P juga sama, 4 akar 5. Untuk mencari sudut P kayak tadi juga. Wow, gampang kan? Langsung aja, di sini P besar, di sini berarti P kecil. E besar, E kecil, B besar berarti B kecil. Sudut P berarti kita menggunakan sisi P kecil ya. P kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah E kuadrat dikurangi 2BE dikali cos P. P-nya kita punya 8 akar 2 kuadrat sama dengan B kecilnya kita punya 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 5 kuadrat dikurangi 2 kali 4 akar 5 kali 4 akar 5 cos P. 8 kuadrat kita punya 64 kali 2 sama dengan 16 kali 5 ditambah, kenapa dikurang ini ditambah ya, ditambah 16 kali 5 dikurangi 2 kali 16 kali 5 cos P. 64 kali 2 128 sama dengan 80 ditambah 80 dikurangi 2 kali 80 160 cos P. Oke, pindah ruas, kita punya 128 dikurangi 160 sama dengan min 160 cos P. Oke, 160 kurangi 28, 60 kurangi 8 itu adalah 32, berarti min 32 sama dengan min 160 cos P. Berarti untuk mencari cos P sama dengan min 32 per min 160 sama dengan 1/5. 1/5 ini bukan sudut istimewa ya. Jadi dalam pilihannya nggak ada sudut yang bukan sudut istimewa, berarti kita bikin aja F sama dengan 1/5. Kalau ingin menggunakan mengubah ke dalam sudut, berarti kita harus menggunakan kalkulator saintifik ya. Nanti kelihatan aja.
Oke, cukup aja. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Diketahui ABCD EFGH sebagai berikut. Jika CP itu dengan CG 3 berbanding 4. 3 berbanding 4, 6 bagi 4 berarti 2. Berarti CP3. Berarti kita punya di sini 6, di sini 2. Sinus sudut APB yang mana? APFE dengan APBQ. Berarti sudutnya itu adalah P ke antara EB. FB. Berarti kalau di sini CP6 ke titik ini misalkan kita punya titik M. B ke M itu 6. 4. Oke, buat dulu segitiganya lah supaya gampang. Kita punya B ke P ke M. B ke M itu kita punya 6. M ke P kita punya 4. Oke, sekarang kita tinggal cari B ke P. B ke P berarti kita buat dulu Pitagoras. BP sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti kita punya 6 kuadrat 36 ditambah, bukan dikurangi, ditambah 16. Berarti kita punya 52. Akar dari 52 kita bagi 4, 26. Oke, kita punya 4 ya. 4 kali 13. Berarti kita punya 2 akar dari 13. Jelek. Saya hapus dulu ya. Di sini kita punya 2 akar 13. Sudut yang bertemu itu adalah sudut B ya. Berarti sudut ini. Ditanyakan adalah sinus sin B. Berarti kita punya D per Mi. Depannya kita punya 4 per miringnya 2 akar 13 kali akar 13 per akar 13. Berarti kita punya 4 bagi 2 sisa 2. 2 per 13 akar 13. 2 per 13 akar 13 itu adalah yang B. Oke, terima kasih yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.